Oke, hari ini kita ini masuk di pertemuan 9 ya setelah UTS, yang mana untuk topiknya yaitu tentang socket client server ya, bahwa sampai bahasan di UTS itu sudah cukup bisa digunakan ketika teman-teman mau mau bermain-main atau belajar IoT gitu. Nah, kemudian setelah UTS, targetnya adalah nanti kita akan mencoba berkomunikasi controller yang kita buat yang terdapat sensor dan aktuator dengan device lain. Device lain ini terserah sama-sama controller atau dengan gateway gitu ya. Gateway dulu kan ada arsitekturnya ya. Ada end device-nya, kemudian ada gateway, kemudian ada cloud. Nah, nanti intinya untuk berkomunikasi dengan device yang lain. Sebenarnya banyak protokol yang digunakan untuk berkomunikasi, tapi yang umum, yang lazim digunakan adalah ini ya, yaitu soket ya, tentang soket, komunikasi menggunakan protokol soket. Ini saya akan coba share screen. Bisa terlihat belum slide saya? Oke. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang soket, server, dan klien lah ya. Jelas ya, kalau dia komunikasi tentunya ada server, ada kliennya juga. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Soket itu apa, model klien server seperti apa komunikasinya, jenis protokolnya, kemudian terkait dengan protokol TCP/IP dan UDP protokol. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pernah membuat aplikasi yang berjalan di internet, ada yang sudah pernah modelnya client server gitu aja. Saya yakin di sini sudah ada yang pernah lah ya. Ada yang sudah yang pernah, masa belum ada ini? Ahmad Hafiz, ada nggak Ahmad Hafiz? Pernah buat aplikasi yang dia modelnya client server atau berjalan di internet, udah pernah belum? Boleh, sama, iya. Tugas kuliah atau project ini? Oh, tugas kuliah. Selain hosting ya, oke. Ya, kalau hosting juga sama ya, Indonesia jalannya, dia aplikasi kita jalan di internet ya, hanya nah itu sebagai yang menerima request atau dari si servernya, kemudian ada kliennya yang request gitu ya. Nah, kalau sudah pernah berarti nanti harusnya lebih gampang ya. Nah, aplikasi yang berjalan di internet, kalau pada umumnya kan kita hanya nitip aja ya, kita menggunakan service atau layanan ya, terutama misalkan hosting. Banyak sekali ya hostinger atau penyedia hosting ini. Hostinger Digital Ocean, kemudian dan yang lainnya. Nah, ada beberapa model yang di sana yang bisa yang kita hanya
put application sudah ada layanannya, platformnya, atau kita hanya butuh apa ya, layanan ininya, infrastrukturnya aja, kan ada yang seperti itu. Nah kalau yang sudah menggunakan platform ya kita hanya upload aja ya, upload aplikasinya sudah, nanti mereka yang handle gitu, gimana cara menjalankannya. Tapi kalau yang infrastruktur ya nanti kita full, kita yang handle gitu ya, port-port mana yang harus dibuka, kemudian kalau misalkan butuh konfigurasi gitu ya yang lebih kompleks, itu ada juga yang model seperti itu. Tapi intinya semua keduanya ini nanti berjalan di internet, tidak hanya di lokal. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait dengan soket. Soket ini adalah sebuah ini ya, apa ya, sebuah bagian atau kunci dari application programming interface, yang mana nanti dia modelnya juga akan terdistribusi di internet. Jadi kita nanti bisa membuat protokol aplikasi kita sendiri, itu bisa ya. Nanti untuk terutama ya jelas nanti kebutuhannya untuk berkomunikasi ya, berkomunikasinya terserah mau mengirimkan data, upload data, atau apapun itu, intinya untuk berkomunikasi ya. Dan untuk komunikasinya apa, nanti bisa satu arah, bisa dua arah, bisa dia handle banyak klien atau cukup satu klien yang dia handle-nya juga, seperti itu. Banyak 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 ininya apa, jenisnya. Tapi intinya dia tujuannya kita digunakan untuk membuat sebuah ini ya, aplikasi terdistribusi. Nah ini model komunikasi ini sering di sering digunakan, sering diterapkan pada proyek-proyek robotik ya. Karena robotik posisinya dia hardware, kebanyakan sering menggunakan ini soket ya. Walaupun sekarang banyak apa ya, banyak protokol-protokol yang berjalan di atasnya soket. Jadi core-nya soket, kemudian nanti ada yang lebih sederhana. Jadi kita sudah tidak perlu pusing-pusing lagi untuk create connection seperti apa, close connection seperti apa. Nanti sudah dihandle sama platformnya ini gitu ya. Ya contohnya aja MQTT ya. Dulu kan ada di teori di pertemuan ketiga dulu kan ada salah satu contoh penggunaan protokol untuk pengiriman data yang sering digunakan gitu ya. Kan ada MQTT. Itu basisnya menggunakan soket. Ya, hanya saja ya kalau soket itu kita benar-benar membuat dari scratch, dari nol, tapi kita lebih paham nanti alurnya. Nah, kalau untuk platform tertentu yang memanfaatkan soket ini, ya kita tidak perlu tahu lebih detail ya terkait soketnya ini gitu. Contohnya tadi MQTT. Nah, jadi intinya ini untuk berkomunikasi antar device gitu ya. Nah, kemudian untuk tekstualnya, jadi bahwa soket ini adalah tata cara komunikasi atau mekanisme komunikasi pertukaran data antar aplikasi ya, artinya lebih dari satu aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin atau beda mesin. Mesin ini perangkat ya, perangkat yang terkoneksi gitu melalui komunikasi jaringan. Jaringan yang terserah nanti LAN, WAN, apapun itu, yang penting dia bisa berkomunikasi gitu. Kemudian nah, sebelum kita lihat untuk karena ini adalah berkomunikasi, berarti nanti lebih dari satu device. Nggak mungkin kan dialog lah ya. Kalau dialog kan dia dua arah. Ada istilahnya monolog, berarti dia hanya sendiri gitu ya. Kalau orang-orang yang monolog ya
pantomim gitu, kemudian orang gila juga ya, UDGJ itu monolog, itu dia ngomong sendiri. Nah, karena dia sifatnya dua arah, berarti lebih dari satu device. Nah, yang satu nanti dia sebagai klien dan yang satunya sebagai server. Gitu. Nah, ini paradigma ini ya jelas ya, ini sering sekali digunakan. Artinya klien ini dia yang request, yang meminta, sedangkan server itu kan dari kata serve ya, yang melayani. Jadi dia by request, dari request apa nanti dilayani apa, dia minta apa dikasihnya apa, gitu. Nah, ini sering sekali digunakan. Tadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang pernah deploy di hosting, ya berarti pas deploy ini ya sebagai servernya, dia kan yang melayani request gitu ya. Misalkan sistem yang di deploy di hosting itu ya terserah website A, B, C gitu ya, atau sistem informasi apa. Nah, ini kan dia request, kliennya request lewat protokol HTTP, kemudian nanti dia servernya akan, ketika ada klien atau ada end user yang request atau yang ngehit URL atau klik tertentu, nanti dia akan request ke server. Oh, saya minta ini, tolong saya berikan, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Kemudian nanti akan ditampilkan juga di halamannya. Itu ya, kan seperti itu. Nah, ini prinsipnya bahwa klien dia yang berkomunikasi ke server setiap saat, terserah. Yang penting asalkan servernya up terus 24 jam gitu ya. Biasanya sih harus running terus gitu ya, harus running terus. Harus running terus karena kita nggak tahu kapan klien itu request, kapan itu minta kliennya. Nah, untuk sebuah server ini, dia itu tidak hanya berkomunikasi dengan satu klien ya. Dia tidak berkomunikasi dengan satu klien. Dia itu bisa berkomunikasi lebih dari satu klien ya. Contohnya tadi kalau misalnya kita punya sebuah website, ya yang akses banyak gitu ya. Bisa yang dari platform laptop, PC atau handphone atau yang lain gitu. Nah, itu banyak berkomunikasinya. Nah, nah ini yang membedakan bahwa sebuah klien dia itu harus tahu keberadaan dari alamat servernya. Ya nggak mungkin lah ya kalau nggak tahu gimana cara aksesnya, URL yang mana, IP-nya berapa, portnya berapa kalau misalkan butuh port. Nah, sedangkan server ini tidak perlu tahu dia kliennya siapa yang akses gitu ya. Artinya normalnya itu siapa aja bisa mengakses. Artinya tidak mengetahui gitu ya. Nah, taunya ya ini ada koneksi dari IP sekian, ininya sekian gitu misalkan. Nah, itu yang bisa dilihat di situ. Itu client server seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh diagram atau gambar komunikasi yang terjadi di client server ya, menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, ini ada dua pendekatan di sini ya. Di mata kuliah jaringan komputer itu kan ada OSI ya. Ada lapisan-lapisan OSI itu. Nah, di sini juga berperan dalam client server ini gitu. Nah, yang sebelah kanan ini, nah ini adalah layer tadi, itu layer lapisan OSI tadi. Kemudian yang ini dari sisi
sisi ini ya, dari sisi user ya, dari user ya. Nah, yang pertama dia dari sisi application layer-nya, dia akan request ke dalam eh, apa TCP IP yang menggunakan TCP IP di di address tertentu. Dia akan di berada di pada sebuah transport layer dan network layer ya, karena dia sudah membuat address tertentu. Nah, kemudian dia juga butuh Ethernet driver ya, Ethernet driver atau data link layernya ini. Nah, setelah itu nanti dia melalui jaringan Ethernet dia nanti akan bisa berkomunikasi dengan server. Nah, ini yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang sebelah kiri ini hampir mirip, tetapi ini dari sisi usernya, kemudian nanti dihandle oleh kernel. Kernel ini adalah ya hampir sama dengan jantungnya sistem operasi ya. Atau sistem operasinya dia sudah dihandle sama kernel untuk berkomunikasi dengan driver ya. Ya, hardware apapun pasti butuh driver biar kenal nanti perangkatnya dikenali oleh sistem operasi. Nah, drivernya ini nanti yang berkomunikasi dengan internet network. Ini lebih ke sisi ini ya, lebih ke sisi user. Kemudian kalau ini lebih ke sisi hardware atau perangkat atau lapisan-lapisan dari OSI tadi. Ini untuk yang LAN. Nah, sedangkan untuk yang WAN ya, atau yang cangkupannya dia lebih luas lagi, wide area network ya, atau internet. Nah, jadi yang LAN ini baru lokal, dia nanti untuk yang WAN ini di atasnya lagi. Nah, tadi yang tadi ini baru kecil yang ini ya, baru kecil. Nah, baru kecil. Jadi ini skenarionya adalah ketika sebuah klien mau meminta sesuatu ke server ya, meminta sesuatu ke server. Nah, dari sisi klien, kemudian dia ada operating system yang menjembatani antara driver net LAN-nya dengan LAN-nya sebelum dia nanti terhubung ke sebuah router. Nah, router ini ya dia yang mengelola perangkat atau hardware yang mengelola komunikasi lintas jaringan. Nah, routernya ini nanti dia akan berkomunikasi dengan router-router yang ada di internet, yang ada di yang ada di WAN ya, bahwa untuk skenarionya dia ada request dari IP tertentu ya, dari IP tertentu nanti dia akan diteruskan. Ini router-routernya yang ada di internet, kan banyak sekali router yang terhubung. Nah, setelah itu dia akan sampai dengan router yang ada di server tujuan. Dia hampir mirip prosesnya. Dia ada ini hardware-nya, LAN-nya, kemudian nanti dia ada agar sistem operasi mengenali hardware tersebut yang butuh driver LAN, dan akhirnya sampai dengan server, sampai dengan tahu bahwa ini yang di request. Nah, ini ada ada jenis-jenis protokol komunikasi ya, protokol komunikasi menggunakan soket. Yang pertama itu adalah TCP/IP, kemudian ada yang satu UDP. UDP itu user data diagram protokol. TCP itu adalah T-nya itu adalah
saya kok transmission ya, transmission. TCP/IP-nya itu transmission control protocol, kalau ini user datagram protocol. Nah, kalau kita lihat model dua protokol ini berbeda ya. Nah, kalau kita lihat untuk TCP/IP dia harus ada ini ya, harus dia itu ngurut gitu ya, ngurut. Dia ada urutan tertentu, kemudian tahu bahwa ini sudah sampai di penerima. Sedangkan kalau yang UDP enggak. Itu yang membedakan ya sekali antara TCP dan UDP. Nah, kalau TCP/IP ini ya, TCP/IP ini dia sepertinya ini sebentar ya, saya tahu. Nah, ini apa? Untuk dua, artinya ada dua ya, TCP dan UDP. Nah, yang pertama itu adalah TCP. Nah, atau akronim dari Transmission Control Protocol, atau sering disebut dengan, atau bisa disebutnya dengan Internet Protocol juga ada. Nah, yang paling penting di sini 2 poin ya, yaitu terkait dengan soket ini, protokol ini, dia namanya konsepnya yaitu connection oriented. Artinya ketika sebuah klien dia itu butuh ACK itu acknowledgement ya. Jadi semacam notifikasi bahwa saya itu request ke server, tolong nanti balikan sesuatu ya, bahwa koneksi saya itu diterima, data yang saya kirimkan itu oke. Connection oriented seperti itu. Jadi dia tetap nunggu ini ketika ada sebuah paket ya, sebuah paket dikirimkan. Kalau kita lihat dari ilustrasi gambarnya, pengirim itu mengirimkan paket ke server, kemudian setelah sampai server nanti akan harus mengembalikan notifikasi bahwa paket Anda sudah kami terima gitu ya. Jadi dia ketika ngirim tetap nunggu responnya. Nah, itu oriented connection, artinya tetap melakukan koneksi dengan server lainnya. Dia dia itu ya untuk memastikan ya bahwa dia itu sangat aware, sangat peduli dengan ketepatan datanya. Ya, ketepatan data. Jadi datanya sudah dikirim, oke, gitu. Nah, selain itu dia juga modelnya yaitu ada istilah reliable data transfer, artinya dia itu urut ngirimnya. Pakai satu dikirimkan. Sehingga ketika server menerima ya nanti urut gitu. Itu untuk yang reliable data transfer. Nah, sedangkan untuk yang satunya, ada pertanyaan nggak sampai sini terkait TCP/IP? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kemudian satu lagi yaitu namanya UDP atau sorry sebelum ya, ini masih mekanismenya seperti apa. Nah, ini ada skenario dari protokol TCP/IP. Jadi skenario ini itu ada dua sisi ya, dari sisi klien atau dari sisi servernya. Nah, ini artinya apa? Konsep ini
kalau kita membuat sebuah apa membuat sebuah soket atau programming soket, ya alurnya seperti ini, logikanya seperti ini, atau flowchartnya seperti ini. Dari sisi klien dulu ya, dari sisi klien bahwa soket kliennya itu harus membuat sebuah soket ya. Ini harus membuat soket dulu. Nah, kemudian dia juga harus connect ke server. Nah, connect-nya ini nanti dia butuh address-nya mana, portnya berapa. Nah, oke, setelah terkoneksi dengan klien, ketika sudah terkoneksi dengan server, setelah itu dia baru bisa melakukan write dan write. Nah, write sama read-nya ini ya berkomunikasi lah ya, berkomunikasi ngirim, terima ngirim, terima ngirim, artinya write lah. Ngirim itu write, menerima itu read. Nah, setelah itu dia ada, kalau sudah dua tidak berkomunikasi maka di close untuk memberitahukan bahwa oh ini sudah tidak berkomunikasi. Nah, sedangkan dari sisi server di sini sama ya, dia harus membuat soketnya. Nah, kemudian ada yang beda di sini. Di sini ada namanya bind ya. Nah, ini sebenarnya binding ya. Dia itu pesen ya. Pesen ke alamat tertentu, port tertentu agar bisa digunakan. Jadi nanti ketika port tertentu sudah di binding sama dia, sudah dipesan, sudah di reserve, ya nanti jangan digunakan. Pasti errornya already use ya. Kalau misalnya dijalankan port yang sama. Ini binding, kemudian dia listen ya. Listen ini sudah siap-siap menerima koneksi dari klien. Ya. Sudah siap-siap menerima koneksi, kemudian accept. Nah, accept di sini jelas ya, dia sudah bisa berkomunikasi dengan klien. Nanti ketika ada request dari klien, nanti dia akan diterima. Nah, setelah itu sama ya, dia bisa read, bisa write. Read ini berarti nanti ketika ada request dari klien, nanti dikatakan read. Kemudian dia juga bisa memberikan respon ke klien dengan menggunakan write. Kemudian ketika nanti ada read lagi, ketika ada end of file notifikasi bahwa komunikasinya sudah terputus, maka dia dilakukan close. Ini untuk yang TCP IP. Nah, yang satu lagi yaitu dia UDP atau User Datagram Protocol. Beda halnya dengan TCP/IP. TCP/IP itu sangat bergantung sekali dengan connection oriented ya. Connection oriented. Kalau ini enggak, dia connectionless oriented. Dia enggak perlu tahu data yang dikirimkan itu sudah sampai ke penerima atau belum. Pokoknya saya mengirimkan data ini, enggak tahu sudah terkirim atau belum, karena enggak ada karena model ini dia connectionless ya, connectionless. Yang penting dia tugasnya mengirimkan gitu. Kebalikan dari TCP/IP. Terus untuk datanya gimana? Nah, datanya unreliable data transfer. Ini berarti dia ya wis kirimkan saja, dia nggak sama seperti TCP/IP yang dia ngurut. Nah, dari sini berarti sebenarnya bisa disimpulkan bahwa ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk berkomunikasi datanya ya. Contohnya nih, kita butuh aplikasi yang kita ketika mengirimkan perlu tahu ini sudah terkirim atau belum. Kemudian butuh dikirimkan lagi atau enggak. Berarti itu menggunakan TCP/IP. Tapi ketika kita tidak memperdulikan data yang dikirimkan atau belum, sudah sampai atau belum, itu menggunakan UDP. Contohnya misalkan kita broadcast pesan ya.
broadcast pesan, ya sudah broadcast aja itu. Ada SMS bom ya, atau dibanjiri SMS gitu kan, itu nggak peduli tuh, nggak memperdulikan dia terkirim atau enggak ya, dia terkirim atau enggak. Nah kalau untuk nah itu menggunakan user datagram protokol, artinya ketika dia membutuhkan kecepatan kirim datanya ya menggunakan UDP, tapi ketika dia menggunakan TCP/IP dia reliable, datanya dipastikan ini terkirim atau enggak. Kalau misalkan tidak terkirim, nanti dia minta ke klien lagi untuk dikirimkan lagi. Itu gitu aja ya poinnya terkait dengan protokol TCP/IP dan UDP. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait dengan dua protokol ini? Di Jarkom harusnya sudah dapat juga sih. Ini hanya remind ini aja, apa, review aja. Ada pertanyaan? Nah terus kalau belum, nah ini kita lihat untuk job sheet-nya. Untuk job sheet-nya ini saya dulu. Nah untuk job sheet-nya yaitu kita masuk di socket server dan client. Nah praktikum pertama ini menggunakan Python ya. Jadi yang pertama itu kita membuat sebuah server. Kemudian server ini nanti dia berjalan terserah ya, di laptop atau kalau misalkan Anda punya server ya di server boleh. Ya. Ini boleh di laptop atau di cloud. Nah, tetapi harus nanti terhubung ke internet ya. Bukan terhubung kita. Jadi nanti terhubung ke jaringan. Terus ini nanti dibuat dulu kodenya ya menggunakan Python, kemudian dijalankan ya. Nanti dijalankan, harusnya nanti dia akan listen di port berapa, terserah ya, ini portnya nanti bisa diganti. Nah ini servernya. Nah kemudian nanti kita akan mencoba mengirim sesuatu dari Arduino ya, dari Arduino kirim sesuatu. Ya masih teks biasa sih dikirimkan. Harusnya nanti dia akan menerima respon seperti ini. Oke, nah kalau sekarang sih setelah dia dapat data, dia nanti akan mengirimkan responnya ya. Gitu. Oke. Nah itu untuk partikel yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua itu nanti responnya itu bisa diinput. Jadi masih modifikasi dari yang sebelumnya, tetapi ini nanti diinput terus nanti akan diterima oleh Arduino ya, oleh ESP ya, terserah ESP atau ESP8266 atau yang lain. Nah ketika diterima nanti ya ngapa responnya apa gitu ya. Misalkan perintahnya let on gitu ya, berarti nanti perintah ini digunakan untuk menghidupkan LED ya. LED-nya nanti terserah warnanya apa. Kebetulan ini yang built-in ya, nanti yang built-in karena harusnya sih ada ya, warnanya biru nggak apa-apa, nanti dia akan menyala. Nah nanti kita bisa memerintah yang lain itu. Oke, nah ini jangan lupa karena ini nanti harus terhubung ya, di ini terdeklar juga
dia SSID-nya berapa ya, paling gampang tethering aja wis, tethering kemudian nanti dikasih passwordnya apa. Hostnya juga, hostnya nanti ya kalau menggunakan laptop ya laptopnya kita hostnya ada berapa, portnya juga. Oke, nah kemudian untuk tugasnya nanti adalah rekan-rekan harus eh, ini ya harus merangkai sensor DHT-nya. Sensor DHT-nya dirangkai, kemudian nanti dikirimkan sensornya ya. Nilai sensornya baik itu suhu, kelembapan, nanti silakan dikirimkan. Nah, ketika nanti pada suhu tertentu nanti dia akan nyala gitu. Sebenarnya ini masih masih mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja ini nanti apa? Hanya saja eh, nanti kita tahu komunikasinya antar perangkat ini gitu. Nah, artinya nanti harus dibaca ya responnya, harus dibaca responnya. Oh, ketika apa dari server ini menerima data dengan suhu sekian, maka dia akan mengirimkan send message ke Arduino. Oh, let on itu misalkan. Itu untuk tugasnya. Gampang itu tugasnya. Ada yang ditanyakan nggak terkait job sheet atau teorinya? Sudah cukup jelas? Halo? Ini ada orangnya enggak ya? Oke. Oke, saya coba cek kehadiran dulu deh.